Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah menemukan 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi menyebabkan bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menerangkan, 12 korporasi tersebut diduga mengalihfungsikan daerah aliran sungai. Ke-12 perusahaan tersebut tersebar di 3 provinsi terdampak bencana dan diperiksa secara intensif. Sejumlah sanksi pun kini mengancam ke-12 perusahaan yang terlibat, mulai dari perpanjangan izin sampai denda. Kami di Satgas Penertiban Kawasan Hutan juga menemukan 12 perusahaan yang menjadi penyebab bencana dan segera diambil tindakan, yaitu 8 korporasi di Sumatera Utara, 2 korporasi di Sumatera Barat, dan 2 korporasi di Aceh. Tindakan alternatif yang dilakukan adalah tidak memperpanjang perizinan, dicabut perizinannya, denda administratif, dan atau pengenaan dana. Barita Simanjuntak menambahkan Satgas PKH juga mendata sebanyak 14 perusahaan di Sumatera Barat, 8 di Sumatera Utara, dan 9 di Aceh berada di daerah aliran sungai. Saat ini aktivitas seluruh perusahaan tersebut dalam proses investigasi. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto memberikan penguatan dan pendampingan psikologis bagi ratusan anak-anak penyintas bencana alam di Kota Padang, Sumatera Barat. Pendampingan psikologis dilaksanakan di lapangan SD Negeri 07 Suruhlaweh, Kamis 8 Januari. Selain memberikan penguatan psikologis, Kak Seto juga mengajak anak-anak memainkan permainan yang mengasah kemampuan akademis. Kak Seto menyebut komitmen untuk menjaga lingkungan yang ramah anak adalah kunci keberhasilan trauma healing bagi anak-anak penyintas bencana. Terpengaruh suasana gembira, optimisme, antusiasme, dan sebagainya juga cepat kembali. Nah, yang paling penting adalah dijaga konsistensi dari suasana yang ramah anak. Jadi betul-betul tetap ciptakan Padang yang ramah anak, Sumatera Barat yang ramah anak, Sumatera Utara ramah anak, dan Aceh yang ramah anak. Dan ini dilakukan oleh semua saja, baik itu pendidik formal, para guru, dan pendidik informal dalam itu keluarga, orang tua, dan pendidik non-formal adalah masyarakat semuanya. Selain menjaga konsistensi lingkungan yang ramah anak, Kak Seto juga menekankan perlunya pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak penyintas bencana. Mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari hingga penyediaan hunian yang layak sebagai bagian penting dari proses pemulihan menyeluruh. Kementerian Kesehatan tengah mempercepat pemulihan fasilitas dan layanan kesehatan di 3 wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemulihan Vaskes ditargetkan rampung secara keseluruhan pada Maret 2026. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta menjelaskan, saat ini proses pemulihan sudah memasuki tahap 3. Pada tahap ini, Puskesmas sudah mulai beroperasi untuk merawat masyarakat di desa terisolir dan pos pengungsian. Kita rusak semua alat kesehatan, itu teknisi Siemens udah tinggal kirim semua untuk periksa. Mana yang benar-benar rusak, mana bisa diperbaiki. Yang udah rusak, nanti kita masukin ke anggarannya, kita udah hitung, itu sekitar 500 miliar. Sedang kita ajukan supaya bisa datang cepat. Agar alat-alat yang rusak karena banjir bisa kita ganti. Menteri Kesehatan memastikan proses pemulihan fasilitas kesehatan terus dikebut. Bahkan pihaknya juga melibatkan montir yang secara khusus memperbaiki 205 unit ambulans yang rusak akibat terjangan banjir.